pagi, siang, sore, malam semuanya. Welcome to Famous Podcast yang bakal nemenin hari-hari kalian jadi lebih menyenangkan. Asik. Ya deh, yang paling asik. Enggak dong, enggak kayak gitu maksudnya ya. Nih, BTW nih ya. Kayaknya nih kalau misalnya kita nggak kenal tuh nggak sayang gitu ya sih. Ya, Sayang-sayang aja nih, gak punya ayang ya kan ya? ih, parah banget emang ya. Diem nanti makin kelihatan nih setnya kok gue ya kan. Oke, langsung aja kali ya nih. Kenalin gue Rania. Dan gue Kia, kita bakal nemenin sobat-sobat semua, di mana lagi kalau bukan di Famous Podcast. Yeay! Oke. Nih, BTW nih ya Ki. Kita bakal bahas apa sih enaknya nih buat segmen kita kali ini? Jadi sesuai sama nama podcast ini, kita bakal ngasih informasi yang lagi famous banget nih, di kalangan sobat-sobat semuanya. Oke. Tapi nih ya, nih bentar dulu deh. Kayaknya kita harus panggil narasumber kita dulu nggak sih yang keren-keren nih. Karena mereka nih bakal nemenin kita loh buat podcast kali ini, ya nggak? Iya tuh, boleh banget. Hampir lupa kan gue, saking asiknya. Bukan, makanya nih, kebangetan nih. Tolong narasumber dicatat aja ya. Oke, please welcome our narasumber kita, Kansa, Pesa, dan Ade. Yeay, tepuk tangan semuanya. Buat narasumber kita, apa kabar nih kalian? Gue lagi kurang baik nih, soalnya belum diingetin makan sama ayang. Aduh. Kalau nggak punya ayang mah nggak usah ngajak-ngajak. By the way, Wah, aku gitu dong. Pede. Nah, gue dengar beda dari ya. Kansa nih, alhamdulillah juga baik banget kok guys. Aduh, ini yang set-set emang berarti cuma Kansa dan Kania ya. Ini emang gimana nih gitu ya? Ya udahlah, oke. Nah, gue dengar nih, kita mau bahas sesuatu hal yang lagi famous banget nih di Indonesia, yaitu literasi media dan digital. Bener gak sih? Nah, bener nggak tuh? Soalnya nih, di era-era globalisasi seperti sekarang nih ya, yang kita tahu nih ya, kan biasanya di era globalisasi semua mengglobal, dapat informasi gampang. Iya banget nggak sih? Ya kan? Iya guys, jadi kali ini kita bakal bahas informasi tentang apa sih peran literasi di era digital seperti sekarang di Indonesia ini. Waduh, tuh kan bener kan? Emang kita bakal bahas literasi. Dan BTW nih, emang literasi di Indonesia saat ini tuh gimana sih? Coba dong, pengen tahu. Oke. Ini gue bakal ngejelasin mengenai literasi yang ada di Indonesia saat ini ya. Sebelum kita ke topiknya nih, literasi di Indonesia ini, kalian tahu nggak sih ternyata tingkat literasi seseorang dapat berdampak pada kualitas hidup, ekonomi, dan masyarakat loh. Karena ternyata literasi dapat membentuk etika, moralitas, intelektual, dan karakter bangsa. Nah, keadaan budaya literasi di Indonesia pada saat ini berada dalam situasi yang sangat memprihatinkan, sebab literasi belum menjadi budaya di Indonesia, karena orang lebih suka mendengarkan atau menonton daripada membaca dan menulis. Hal itu membuktikan bahwa literasi masih tergolong rendah. Sedangkan era globalisasi pada saat ini menuntut masyarakat untuk lebih cerdas, kreatif, serta inovatif. Ternyata ini salah satu kegiatan yang dapat mewujudkan hal tersebut yaitu literasi. Jadi jika kita lihat dalam berita yang dipublikasikan oleh Joko, ternyata penggunaan internet di Indonesia pada 2021 telah mencapai angka 202 juta jiwa, yang mana angka tersebut meningkatkan sebanyak 27 juta jiwa dari tahun 2020, dan rata-rata masyarakat dalam menggunakan internet itu menghabiskan sebanyak 3-9 jam di media sosial. Sedangkan menurut Hajar Biantoro mengatakan Indonesia berada dalam peringkat 62 dari 70 negara dalam literasi.
dan terbukti dengan adanya post menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia ini lebih banyak menghabiskan waktunya di sosial media. Hal itu bisa terjadi disebabkan oleh masyarakat yang kurang dalam literasi. Padahal nih, informasi yang tersebar di sosial media belum tentu kebenarannya, dan kebanyakan masyarakat ini kurang bijak dalam menggunakan sosial media. Kebanyakan mereka tuh kayak sharing-sharing, jadi dia baca terus langsung sharing gitu loh. Padahal kita tuh harus bijak dalam melihat berita-berita yang ada. Jadi untuk sobat-sobat milenial harus mulai budayakan literasi nih, sebab dengan literasi membuat sobat-sobat semua untuk lebih luas dalam pengetahuan yang akan membuat sobat-sobat dapat lebih berpikir kritis dan memberikan kemajuan bangsa yang nantinya Indonesia dapat berkompetisi dalam negara maju lainnya. Itu loh. Makanya ayo guys. Wah, bentar. Nih kalau misalnya gue dengar-dengar nih emang berarti jujur literasi di Indonesia tuh masih minim banget gak sih? Apalagi maksudnya kan sekarang tuh lagi di zaman yang semua orang tuh gampang gitu mengakses apa-apa, tapi kita tuh belum bijak gitu loh dalam menyerap informasi-informasi yang ada gitu kan, iya gak sih? Iya, betul banget. Sekarang tuh seperti yang Ade bilang ya, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu pesat dan gak terkecuali di Indonesia. Nah, tentunya dengan perkembangan yang ada, membantu manusia dong dalam melakukan kegiatannya, kayak bersosialisasi, menerima, dan menyebarkan informasi. Tapi kalau kita bicara nih tentang memasuki era digital di Indonesia, tentunya hal ini tuh berdampak loh, memberikan senggolan juga terhadap literasi masyarakat Indonesia. Pastilah ya, pengaruh digitalisasi pada setiap orang tuh akan berbeda-beda, tergantung bagaimana mereka meresponnya. Ada sisi positif atau sisi negatifnya. Makanya dibilang kalau digitalisasi itu ibaratkan dua sisi mata pisau. Pada satu sisi memberikan manfaat, namun di sisi lain ada efek negatif juga yang diberikan. Oh, oke. Bentar. BTW nih ya, Pes. Literasi digital tuh sebenarnya nih kan tadi kan udah dijelasin sedikit ya. Sebenarnya literasi digital tuh apa sih? Jujur masih agak sedikit bingung ya. Saya mungkin emang otak sayanya nggak nyampe, tapi bisa kali ya dijelasin gitu ya buat teman-teman semua juga mungkin masih banyak yang bingung gitu loh. Coba. Oke, kalau untuk literasi digital itu diartikan sebagai kemampuan memahami, menganalisis, menilai, mengatur, mengevaluasi informasi dengan menggunakan teknologi digital. Makanya seperti dibilang tadi, dalam literasi digital pun untuk pemanfaatannya akan tergantung kepada kecakapan penggunanya. Oke. Nah, kalau boleh tahu, di Indonesia sendiri itu persentase literasi digitalnya itu berapa persen sih? Nah, kalau di Indonesia sendiri, menurut ahli Kata Data Insight Center, Bapak Mulya Amri, beliau mengatakan bahwa tahun 2021 lalu, indeks literasi digital Indonesia berada pada skor 3,49 atau pada tahap sedang dan mendekati baik. Walaupun pasti ada plus minusnya juga. Plus minusnya ini disebutin kalau pilar keamanan digitalnya atau digital safety-nya mendapatkan skor paling rendah. Soalnya menurut analisis survei yang ada, banyak para responden yang belum bisa melindungi diri di dunia maya. Contohnya apa sih? Contohnya, masih ditemukan responden yang tidak menyadari bahayanya menggugah data pribadi di sosial media. Namun, tadi negatifnya, positifnya ada kenaikan nih pada pilar digital culture dan digital skills. Nah, selain dari itu, penelitian ini ternyata juga mengukur mengenai perilaku masyarakat dalam merespon berita hoax yang beredar di sosial media. Tadi si Ade juga telah menjelaskan ya tentang berita-berita hoax gitu. Tapi puji Tuhannya di Indonesia sendiri disebutkan bahwa masyarakat dalam merespon berita hoax yang beredar di sosial media, mereka tidak menelan mentah berita-berita yang ada. Justru mereka mencari pengklarifikasian terlebih lanjut mengenai berita yang beredar. Tapi kalau kita nanya nih, apa sih manfaat yang dirasakan apabila literasi model digital ini terus ditingkatkan? Sedikitnya tuh ada 10 manfaat.
yang dijelaskan oleh Maulana dalam Sumiati dan Wijonarko. Itu ada 10, aku jelasin sebutin ya poin-poinnya aja. Pertama, menghemat waktu, efektivitas belajar, menghemat uang, lebih aman, update informasi, keterhubungan, mendorong terciptanya keputusan yang baik, etos kerja, dan menjadi lebih bahagia, serta mempengaruhi dunia. Itu sih ya. Nah, terus kalau kayak gini, kita sebagai anak mudanya nih, Cela, anak muda banget guys. Asik, paling muda sedunia. Buat kita untuk ningkatin literasi kita sebagai penerus bangsa. Oke, kalau tadi yang udah dijelasin sama Ade dan Tessa sangat membuat khawatir ya sebagai generasi penerus bangsa ini. Nah, melihat literasi yang belum menjadi budaya di Indonesia, apalagi adanya perkembangan zaman di era digital seperti sekarang, tapi ya guys, atau buat pendengar yang ada di rumah, menurut gue soal problematika yang ini tuh bukan menjadi hambatan, karena ada cara-cara yang bisa menjadi solusi. Yang pertama, ini menurut gue adalah menumbuhkan kesadaran pentingnya literasi. Kenapa? Karena dari sini kita bisa menjadi terbiasa gitu guys, dan menambah pengetahuan. Jadi nggak ada yang namanya rugi karena membawa manfaat yang baik pada diri sendiri. Yang kedua itu adaptasi perubahan perpustakaan dalam bentuk digital. Bentuk perpustakaan bentuk digital ini menurut gue membantu banget gak sih buat teman-teman di rumah, apalagi kita lagi pandemi kayak gini kan, nggak bisa ke perpustakaan. Nah jadi solusi ini tuh bisa jadi memperluas konektivitas serta mempermudah kita mendapatkan informasi melalui layanan daring. Nah, buat yang terakhir ini adalah meningkatkan bentuk literasi. Informasi sosial media di Indonesia biasanya kan suka banget ya sama kalau ada yang menarik gitu istilahnya. Nah, mungkin sebagai penggunanya sendiri sebagai bentuk meningkatkan literasi membawa pengaruh yang baik melalui sosmed sehingga bisa meningkatkan indeks literasi pada era digital gitu guys. Oke. Jadi kalau gue bisa simpulin nih ya, di era globalisasi saat ini yang dimana kemajuan teknologi informasi di era digital ini udah memberikan banyak kemudahan bagi kehidupan manusia. Jadi semakin maju, semakin membuat kurangnya angka minat baca pada masyarakat. Sehingga budaya literasi masyarakat di Indonesia ini masih tergolong rendah. Dan pengaruh digitalisasi ini gak cuman memberikan dampak negatif, tetapi juga di sisi lain memberikan dampak positifnya. Tergantung bagaimana setiap orang meresponnya. Dan yang udah kan saya jelasin tadi, untuk mengatasi masalah rendahnya tingkat literasi di Indonesia ini, perlu adanya upaya-upaya khusus nih dari pemerintah maupun masyarakat sendiri untuk meningkatkan literasi di Indonesia. Wah, nah bener banget nih Kia. Emang nih setelah mendengar penjelasan dari Kia ini emang ternyata partner gue ini emang keren banget nih kalau masalah-masalah literasi ya. Ya, gue kan belajar dari rata-rata kan. Oh, aduh, tadi habis ngerendah sekarang dipuji ya ampun. Terima kasih loh nih ya. Oke guys, gak berasa banget nih kita udah 1 jam bareng-bareng di Famous Podcast. Tapi banget, gak bisa banget nih gue diginiin, gak bisa. Oh, enggak sampai sejam ya berarti ya. Oke deh. Oke, nih BTW nih ternyata nih ya kita nggak kerasa kalau kita tuh udah ada di ujung podcast kita pada kali ini nih. Ini buat sobat-sobat semua dimanapun kalian berada, inget ya, dunia ini tuh butuh orang-orang cerdas dengan tingkat literasi yang tinggi supaya kita tuh bisa makin sukses nih buat negara kita juga ke depannya. Karena kalau bukan kita dan sobat-sobat yang ada di rumah atau mungkin masih ada di sekolah atau mungkin pun dimanapun lagi dengerin podcast ini, siapa lagi? Coba siapa gitu kan, ya nggak? Iya, bener banget. Dan buat teman-teman yang lagi sering-sering berpergian, please banget untuk tetap menjaga protokol kesehatan yang ada ya. Karena virus ini masih ada dan keselamatan kita itu harus tetap terjaga. Oke, have a nice day and see you semuanya. Bye-bye.